Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Mushola Nurul Huda, betul ya Pak Sugeng ya? Yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang Quran surah Al-Hijr ayat 72 sampai 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Fa'akhadhathumus sayhatu musyriqin. وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Demi umurmu, maksudnya umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka, maksudnya umatnya Nabi Lut alaihissalam, di dalam kemabukan mereka terombang-ambing, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Ini menjelang sholat subuh ya kalau sekarang. Maka kami, maksudnya Allah, kami itu jadikan yang di atasnya ke bawahnya, dan kami hujani mereka dengan batu sijil. Batu sijil itu keras, kotor ya, menjijikan lah pokoknya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda, dan sesungguhnya ia benar-benar terletak di jalan yang masih tetap. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang mukmin. Nah, di sini tentang yang pertama yang akan saya sampaikan di sini tentang apa namanya? Kedzaliman umatnya Nabi Lut alaihissalam. Itu kan kalau bapak-bapak ke daratan Arab sana ya, di pinggir jalan tuh bekas-bekas penyiksaan, bukan penyiksaan ya karena akibat perilaku mereka sendiri, bukan Allah semata-mata menyiksa, bukan. Itu kelihatan batu-batu besar, maksudnya ada gundukan apa tanah gitu ya, batu keras kan, kalau di Arab sana kan batunya keras. Nah, itu para ulama beda pendapat, Bu. Makanya kita nggak usah heran tuh. Di antara para ulama itu ada yang kayak ini aja beda pendapat. Imam Syafi'i kan kalau nikah harus ada wali sama harus ada saksi. Kalau imam yang tiganya tuh beda-beda. Ada yang boleh ada saksi, nggak ada wali. Boleh ada yang wali, nggak ada saksi. Tapi ada satu kelompok yang memadukan di luar itu. Jadi boleh nggak ada saksi, boleh nggak ada wali. Tapi kita jangan ngikutin yang begitulah. Jangan. Tapi kita kan rata-rata Imam Syafi'i ya di Indonesia. Jadi ibu-ibu ya ikutin aja Imam Syafi'i. Maksudnya harus ada wali, harus ada saksi. Nah, demikian juga dalam ini, Bu, dalam iniin bencana, para ulama tafsir itu berbeda-beda. Ada sebagian ulama yang bilang bahwa bencana itu bisa berupa tsunami, bisa berupa banjir, bisa berupa gunung meletus, pokoknya gempa, macam-macam para ulama itu. Karena memang di Qur'annya tidak dijelaskan. Nah, termasuk ketika Allah menyiksa akibat perilakunya umat Nabi Lut alaihissalam. Udah keterlaluan. Keterlaluannya gimana? Sudah berhubungan badan antar laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan itu di tempat terbuka. Makanya kalau kita lihat di barat ya emang aneh-aneh. Jadi memang harus disaring. Nah, perilakunya itu secara budaya meresap ya. Meresap secara tidak sadar ke dalam
kita sebenarnya serpihan-serpihan dari budaya barat itu sampai ke kita, misalkan tentang kesetaraan gender. Ya mana ada laki-laki sama perempuan setara, nggak ada, Bu. Nggak ada. Justru kalau perempuan, kalau ibu-ibu lelendotan, ya kalau dalam istilah Sunda mah ya, lelendotan ke punggung suaminya. Kalau ada apa namanya, tiap seminggu sekali kadang nangis minta maaf walaupun dia salah, walaupun dia benar, misalkan suaminya yang salah, dia bilang sampai nangis, itu sambil nangis si istrinya itu, abang jangan sakitin aku dong gitu, sambil nangis itu. Nah itu laki-laki senang, Bu, kepada perempuan-perempuan begitu. Betul nggak, Pak? Ini bapak-bapak jangan diam aja, betul nggak? Betul. Jadi laki-laki itu tidak suka, tanda kutip ya, disaingi, tapi bukan disaingi. Kalau dalam konsep Muhammadiyah kan ada istilah fastabiqul khairat di dalam Islam sih sebenarnya. Cuman itu dipakai tagline-nya oleh Muhammadiyah, fastabiqul khairat. Kalau berlomba-lomba dalam ibadah, dalam segala mah suami istri ya nggak apa-apa. Tapi kalau istrinya sudah mulai menyaingi saja, misalkan suaminya ya pengen benar-benar posisi sama, memang tidak bisa. Jadi laki-laki itu suka kepada perempuan yang dia membuat dingin suaminya. Wah, itu tambah sayang. Sayang banget. Jadi tugas istri mah udah kan, nggak ada kewajiban mencari nafkah. Yang ada kewajiban mencari nafkah mana ini bapak-bapak nih. Jadi kalau bapak-bapak pada malas, ibu berhak tuh marahin. Sana lu itu apa nyari duit misalkan. Itu punya ibu-ibu, punya hak itu. Karena yang kewajiban mencari nafkah mah laki-laki, bukan perempuan. Makanya tugas perempuan itu sebenarnya mendinginkan suami. Jadi membuat adem gitu. Nah itu wah, laki-laki seneng banget. Bahkan pada apa namanya, pada tingkat kejiwaan tertentu, dan emang ini sehat gitu, bahwa laki-laki itu pengen si istrinya tuh tergantung banget sama dia. Jadi kalau sudah mulai istrinya mandiri, sudah mulai apa-apa sendiri, suaminya makin dingin, suaminya mau meluk, diginiin sama istrinya, pas lagi masak misalkan, tiba-tiba melihat istrinya pengen meluk suaminya gitu ya, pas ibu-ibunya lagi masak, tiba-tiba sama ibunya diginiin, wah itu suami sakit banget itu. Lama-kelamaan suami itu akan dingin. Nah itu kalau sudah masing-masing, astagfirullahaladzim, apa ini? Oh Yasin, bentar. Ini jatuh. Jadi intinya, kayaknya ini harus bersambung lagi, nggak cukup. Jadi ternyata memang beda, laki-laki sama perempuan itu beda. Jadi istri itu tugasnya mengademkan, isi istri itu mengademkan suami. Jadi kalau ada istri bersandar secara fisik maupun jiwa kepada suaminya, lelendotan gitu kan, bersandar itu kan simbol sebenarnya. Makanya ibu-ibu harus sering bersandar sama suaminya, habis taraweh, habis sholat. Itu laki-laki seneng banget, laki-laki disandari, ibu-ibu bersandar. Oh itu seneng banget. Ibu-ibu makin tergantung sama suaminya, suaminya seneng banget. Justru kalau ibu-ibu makin mandiri, makin setara, makin pengen menyaingi, laki-laki nggak suka. Itu loh yang dimana fitrah Islam bicara begitu. Dan sampai peradaban pun, kapanpun memang begitu. Yang dialami juga oleh misalkan dosen-dosen terhebat lah, misalkan di sini di mana ya, di UIN, di UI, di mana, tanya laki-laki semua tuh bakal pasti jawabannya begitu. Ingin istrinya itu bersandar kepada suami. Tuh fitrahnya berbeda. Makanya ibu-ibu mah wajar, bapak-bapak jangan heran kalau ibu-ibu di depan pintu habis tiap pulang kerja atau pulang dagang, dikit-dikit dikit-dikit pengen belanja gitu. Ya karena memang begini. Jadi bapak-bapak harus bersyukur karena supaya si suaminya itu justru senang kepada wanita yang tergantung. Tapi tergantungnya itu jangan melulu materi. Ya suami juga akan pusing kali, akan merasa dihargai kalau segala sesuatunya diukur oleh materi. Nah, makanya di barat, wah kesetaraan gender, pengen setara gitu ya. Yaitu langsung yang parah-parahnya itu ya itu nikah sesama jenis. Kan di Amerika yang saya tahu ya, itu kan udah dilegalkan nikah sesama jenis. Itu tuh pucuknya. Nah awal-awalnya ya itu kayak tadi, kesetaraan gender, apalagi ya, pokoknya misalkan anak yang kan kalau dia dalam Islam kalau udah usia 6 tahun 7 tahun anak ya harus dimarahi betul kalau tidak sholat. Nah kalau barat kan pakai hak asasi manusia,
Apalagi guru sekarang nggak bisa, udah kayak dirangkeng gitu guru itu. Kayaknya kalau marahin dikit itu udah kena pasal apa gitu. Kan sudah macam-macam. Itu sebenarnya sisa-sisa dari tadi suara barat itu, serpihan-serpihannya kalau kita nggak bendung, dia akan merembet kemana-mana. Ya nggak bisa dong, kan kita punya nilai, yaitu nilai Islam. Nah itu tadi ya. Dan itu ibu-ibu, bapak-bapak, itu ada bantalannya. Kan di saham itu ada istilah support, ada istilah resisten. Support itu yang batas bawahnya itu loh, kan kayak gini-gini nih. Turun, nah ini support nih. Ntar naik paling atas, ini resisten. Nah kalau supportnya jebol di angka berapa, misalkan 220, jebol nih ke bawah, itu akan turun lagi. Resisten juga sama, kalau ininya tembus lagi, ya dia akan lebih naik lagi. Nah perilaku kita juga sama. Pada dasarnya moral, jiwa, fisik. Jadi Allah itu seolah-olah ingin menyamakan, kamu belajar dong tentang jiwa dari fisik gitu, dari yang fisika. Makanya Allah menyebut beberapa kali di ayat ini, hanya bagi keberuntungan itu hanya bagi orang-orang yang berpikir, yang melihat tanda-tanda. Oh itu di saham itu menandakan kehidupan sehari-hari betul itu. Jadi ada bantalan. Kalau supportnya jebol maka dia akan makin turun, kalau resistennya jebol dia akan makin naik. Jadi harus pintar juga itu. Nah di dalam kehidupan kita sama. Kalau ibu-ibu nggak datang ke pengajian, sudah menyepelekan ustadz, sudah agak sinis terhadap simbol-simbol agama misalkan ya di kita. Terus awalnya tuh kan gitu dulu. Ya awalnya misalkan malas sholat, malas puasa, tapi lama-kelamaan kalau ini supportnya jebol, kalau bantalannya jebol, nanti akan kemana-mana. Akan kemana-mana itu maksudnya sudah mulai minum, sudah mulai menelantarkan keluarga, sudah mulai pokoknya macam-macam lah karena supportnya jebol. Nah makanya bantalannya ini jangan sampai jebol. Ya sama amal kita juga dengan hal-hal kecil kayak gimana, apa namanya, ya iya di keseharian kita akrab dengan tetangga. Kadang kan di grup WA kerasa loh Pak, kita nggak boleh loh nyepelekan di grup WA komplek itu kan suka ada yang rajin menginikan kata-kata nasihat gitu. Kan kadang kalau hati kita yang sombong, ngapain sih nasihat-nasihat dimasukin ke grup gede, ngapain sih, mending diem aja. Enak kayak saya, mendingan diem aja bikin adem komplek. Tidak bisa. Jangan-jangan orang yang sering ngasih nasihat ke grup WA itu dalam rangka dia hatinya sedang bagus, imannya sedang bagus, ingin berbagi kebahagiaan tentang nikmatnya iman, makanya ke grup WA. Itu hal-hal kecil. Dalam bertetangga juga sama. Ngebersihin gitu kan, kalau yang supportnya udah jebol, jangankan ngurusin tempat orang lain, di depan rumahnya sendiri juga dia kayaknya ogah ngurusin. Pokoknya ogah bermasyarakat lah intinya. Nah itu karena supportnya jebol dia, jadi terus turun ke bawah. Nah itu jangan sampai, makanya jaga dengan kita tetap bermasyarakat, tetap taraweh, tetap baik. Wah itu kalau udah ketemu, bahkan ibu-ibu kalau ngalamin, makanya kalau ada peristiwa-peristiwa yang bikin kita terpuruk, segera dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasakan itu, ini berbagi pengalaman aja ya. Jadi itu enggak tiba-tiba setiap saat bisa ingat Allah nangis. Yang saya tahu di hadis Nabi itu, berislam itu, beriman itu yang paling nikmat adalah ketika sholat tahajud terus nangis ingat Allah. Saya tanya ke ibu-ibu, sering nggak nangis Bu ingat Allah? Halo, ibu-ibu sering nggak nangis ingat Allah? Bapak-bapak pernah nggak nangis ingat Allah? Benar-benar ingat zat Allah. Tidak ada zat yang membahagiakan, yang membebaskan kecuali ketika mengingat zat Allah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Nanti akan merembet kemana-mana. Jadi kalau, dan itu makanya ada istilah konsep wali ya. Para wali itu bukan hanya konsep ini aja. Misalkan kayaknya sering kedengarannya di NU aja. Enggak, saya pernah juga di Masjid Muhammadiyah. Sering saya sholat Jumat di Masjid Muhammadiyah. Khotib-khotibnya itu beberapa kali menyinggung tentang tema wali. Oh kata saya, ternyata familiar wali itu bukan hanya di konsep di NU aja. Bukan, di Muhammadiyah juga ada. Ya tasawuf di Muhammadiyah juga ada. Sama aja. Nah wali itu tidak ada yang mengenal wali kecuali wali, rumusnya itu. Dan wali itu apakah harus dari ulama, dari ustadz gitu? Enggak.
nggak harus. Orang biasa pun, petani pun bisa. Nah, siapa itu para wali? Yaitu orang-orang yang sudah zat Allahnya itu ketika diingat, dia merasa menikmati. Tidak ada yang kenikmatan yang lebih daripada ketika mengingat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam perjalanan hidup itu, saya juga pernah mengalami di suatu ketika ya. Jadi gini nih, jadi ketika melihat kedudukan, ketika melihat uang, ketika melihat orang kaya, wah kayaknya si perasaan itu kayaknya menghargai gitu, menghargai banget gitu. Tapi pas disebutkan nama Allah, kita cuek aja. Padahal sadar bahwa yang maha tinggi itu adalah Allah. Pengetahuannya nyampe bahwa yang maha hebat itu ya Allah. Tapi hatinya itu, aplikasi dari pengakuannya itu enggak nyampe, Pak. Emang enggak nyampe. Jadi ketika disebutkan nama Allah ya biasa aja. Tapi ketika disebutkan saudaranya kaya, saudaranya punya kedudukan, saudaranya jadi apa, kita bersandar sama mereka, kita punya anak, punya kedudukan tinggi di suatu perusahaan atau apalah gitu, kita kayaknya bangga gitu. Nah, perasaan itu kalau sampai mengalahkan perasaan kita bangga kepada Allah atau merasakan nikmatnya, mengalahkan nikmatnya merasakan Allah, nah itu berarti belum sampai tuh. Nah, saya bukan merasa itu, bukan, karena sesekali juga tidak bisa nangis juga pas ingat Allah. Itu sesekali aja. Cuman kalau ditelusuri, oh ternyata ada satu zat yang ketika diingat, nikmatnya tidak ada yang bisa mengalahkan itu, yaitu mengingat Allah. Oh, itu kalau sampai nangis dan sering, dahsyat banget. Betul apa yang dikatakan Rasulullah, ketika beriman dan berislam itu tidak ada kenikmatan dalam beriman dan berislam itu yang, jadi puncaknya itu kata Rasulullah adalah ketika tahajud, terus nangis mengingat Allah. Nikmat banget, luar biasa nikmatnya. Nah, itu nanti akan menjadi pusatnya. Tapi nanti pas ini berikutnya ya. Memang nggak cukup juga. Itu saja. Jadi pesan saya, makanya nggak usah nunggu kita harus aktif di lembaga dakwah mana, harus tahajud sekian banyak dulu, puasa Senin Kemis rajin dulu, nggak usah nunggu itu. Untuk menikmati Allah itu nggak usah sampai begitu. Ya sampai dikit-dikit lah. Sambil dikit-dikit kita nambah rakaat tahajud, nambah rakaat duha, terus nambah puasa sunnah misalkan, nambah bacaan Quran, ya sambil lah gitu. Tapi ingat, sekalipun pada orang-orang maksiat, kalau hatinya sudah dibuka sama Allah, kenal sama Allah, itu orang yang maksiat itu, lama-kelama akan kembali kepada Allah dan tetap merasakan cahaya Allah, walaupun dia masih maksiat. Itu jauh lebih jauh lebih, kalau dia nangis dengan maksiatnya itu dan dia merasa kotor di hadapan Allah, ada loh keterangan hadisnya itu jauh lebih mulia daripada orang yang dicelakakan oleh malaikat, disungkurkan padahal dia rajin tahajud, padahal dia rajin puasa, padahal dia ibadah formalnya kepada Allah itu tinggi, tapi disungkurkan sama neraka karena dia merasa paling soleh di kampung itu. Pada saat itu Rasulullah makanya langsung mengeluarkan hadis itu, maksudnya langsung mengeluarkan ucapan bahwa ternyata hati-hati ketika menjudge orang yang maksiat, tapi kalau dia hatinya sudah dikenalkan sama Allah, itu jauh lebih mulia kata Allah daripada orang yang merasa suci, yang merasa sudah mengumpulkan tapi ada kesombongan, dia merasa lebih suci daripada orang-orang di sekelilingnya. Itu lebih bahaya. Itu saja, terima kasih. Nanti disambung insya Allah ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.